Gereja bukan sekadar sebuah bangunan. Gereja adalah rancangan ilahi, dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya." Gereja memegang kunci kerajaan Allah. Di sanalah yang sakit menerima kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Gereja adalah tempat bagi jiwa yang haus, dipuaskan oleh air kehidupan, dan hati yang lapar dikenyangkan oleh roti kehidupan. Di gereja, yang terhilang ditemukan, yang putus asa menemukan harapan, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Di sanalah dunia menyadari realita kebangkitan Kristus. Dan kisah paling agung sepanjang zaman terus dikumandangkan, kabar baik keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maka hari ini Tuhan mengundang kita. Maukah Anda menjadi bagian dari gereja impiannya? Menjadi gereja impian dari kekasih kita, Yesus Kristus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, amin. Ya, saya undang bangkit berdiri, kelihatan mulai pada pagi hari ini. Coba tengok kanan kirinya, beri salam. Haleluya, Yesus luar biasa. Ya, haleluya. Haleluya. Mari bersatu hati kita datang pada Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Semua berkat-Mu atas hidup kami, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, pemeliharaanmu ajaib atas kami, Bapak. Bersyukur, terima kasih. Pagi ini kami boleh datang dalam ibadah ini. Engkau tahu kerinduan kami, Bapak. Kami mau pribadi-Mu pagi ini. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapak, bahwa setiap kami lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu pagi ini. Beri hati yang memuji, hati yang menyembah, betul. Beracaralah di tengah kami, Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Beri serah-serah kita, haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Ku merindukan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
menyebut-nyebutmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yes, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh Bapakku, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau Bapa yang baik, sangat baik bagi kami. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Memandang wajah-Mu, yes, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
Bapa. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu Padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sebab Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Dia baik, sangat baik. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih bahkan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya atas hidup kami. Sampai pagi ini Tuhan, Kau tetap ada bersama kami. Haleluya Yesus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau ya Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang, oh Yesus pegang. Ini kami umat-Mu Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesungguhnya pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit yang bumi. Sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia selalu ada buat kami umatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekalah Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Yang merasakan berkat Tuhan minggu ini, lambaikan tanganmu. Di sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Hey, hey, hey. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu ada buat kita. Haleluya. 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 Biar semuanya bergoncang. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Biar bumi akan berlalu, biar tak bercahaya lagi. Yes. Biar langit akan bergoncang. Amin, amin. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua Yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Yes, yes, yes. Asik, asik. Akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin, amin. Semua yang difirmankannya Makanya pasti akan digenapi. Sama. La 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 la. Saya cinta Yesus. Ja la 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 la. Yesus cinta. Ja la la la. Ja la 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 la. Saya cinta Yesus. Ja la 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 la. Yesus cinta saya. Yeah, hey. Haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Yes, amin. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang Makanya difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Ye, Biar ye, bulan tak bercahaya ye. lagi. biar akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Yeay. Tapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama jalan la 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 la. Saya cinta Yesus. Amin. Jalan la 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 la. Yesus cinta jalan la la. Saya cinta Yesus. Jalan la 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 la. Yesus cinta saya. Sekali lagi jalan la 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 la. Saya cinta Yesus. Yes. Yesus cinta saya. Sekali lagi yes. Jalan la 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 la. Saya cinta Yesus. Jalan la 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 la. Yesus cinta saya. Sekali lagi yeah. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Jalan la 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 la. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Yesus cinta saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Percaya dicintai Tuhan Yesus, lambaikan tanganmu. Haleluya, sekali lagi yuk beri sorak-sorai bagi Allah kita. Hey. Topan datang, tetap cinta Yesus. Haleluya. Tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Lantera memuji Tuhan. Bila topan keras melanda hidupku. Yes. Bila putus asa dan dilesu. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu. Asik-asik. Kagum oleh kasih. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupku. Yes, haleluya. Bila putus asa dan letih. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu Saya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan dari hidup. Asik-asik. Dan kagum oleh kasih. Oh, berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh haleluya. Terima kasih untuk semua berkat-Mu Tuhan. Sama-sama. Bila topan keras melanda hidupku. Bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupku. Bila putus asa dan letih. Hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu Kau niscaya kagum oleh kasih.
kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk semua berkat-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Yuk, sekali lagi tepuk tangan di atas bagian kita. Haleluya. Hey, 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 hey. Filipi, jalan ke Korintus, yes asik. Yang berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Amin, amin. Sampai yang beserta. Dalam Tuhan masa depan sungguh asik. Sekali lagi Filipi, jangan ke Korintus, asik-asik karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, asik-asik bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut yang beserta. Amin. Betania, jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Berkat Tuhan masih hidup. Asik-asik, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sama-sama. Berkat Tuhan mari hiduplah, Tuhan, kan kagum oleh kasih-Nya. berkat Tuhan, Berkat Tuhan, yes, mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. sekali lagi. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hidup. Asik-asik, hey. Kan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan, mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan, mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Berkat Tuhan, mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ba, 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 ba. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Yesus baik.
Sama-sama katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menentuku. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. memandang wajahmu Tuhan, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. membawa sembahku, membawa Sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. memandang wajahmu, mengikuti kebaikan. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri, Mengejar lebih lagi sembah Tuhan. hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dengan segenap hati memandang wajahmu, Memandang Yes Tuhan, wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu
mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Puji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku memuji, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukurlah bersyukurlah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Syukurlah nama Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang hari ini sakit, yang hari ini sakit, hanya ada satu kesembuhan yang dari Tuhan, saudara. Anda mungkin berkata, Tuhan, keluargaku ini sakit bertahun-tahun, aku lemah, gak pulih-pulih Tuhan. Hanya butuh kemurahan-Mu Tuhan. Asal ku jamah saja jubah-Mu, asal ku jamah saja hati-Mu, asal ku tahu hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Pagi hari ini juga, bahkan saat firman belum disampaikan, katakan dengan iman, aku sudah sembuh. Kalau Anda punya keluarga di rumah yang berbulan-bulan, saudara, Anda berkata, Tuhan, permasalahanku yang terberat adalah seandainya mamaku sembuh, seandainya keluargaku sembuh, seandainya pasanganku sembuh, anakku sembuh, seandainya aku gak ada beban masalah sakit penyakit Tuhan, maka aku bisa totalitas melayani-Mu Tuhan. Hanya satu Tuhan, aku butuh kesembuhan pagi hari ini. Hari ini saatnya saudara percaya pada Dia. Saat firman belum disampaikan, tapi mujizat kesembuhan hadir pagi hari ini. Nyanyikan dengan lagu yang sangat-sangat dari hatimu, saudara. Dengan imanmu katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, lidahku
bagimu ya Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan sungguh terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kami percaya mujizat kesembuhan sudah terjadi di tempat ini Tuhan. Bahkan kalau hari ini Kau ingin setelah ibadah Kau tanyakan sama saudaramu, keluargamu di rumah yang sakit, tanya apa yang Kau alami pagi ini. Bahkan kalau pagi ini Anda mengalami mujizat kesembuhan, langsung hubungi sekretariat, minta waktu untuk bisa bersaksi. Kami percaya dengan iman kami melakukan apa yang Kau suruh dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini juga bukan cuma kesembuhan fisik, bukan cuma kesembuhan mental, tapi juga kesembuhan keluarga kami, relationship kami, keuangan kami, pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ajari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari kami, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Dan biarlah semua yang ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan, biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian hadir dalam kehidupan kami. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya dijamah Tuhan. Semuanya beracara dengan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita yang percaya dengan iman katakan dengan kuat, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk hadirat Tuhan. Izinkan saya sharing, kalau saya disuruh berikan judul dengan tema mengapa banyak orang percaya kehilangan kuasa Tuhan tanpa mereka sadari. Saudara, kalau kehilangan kuasa Tuhan sadar nggak apa-apa, karena orangnya akan kembali lagi. Yang paling bahaya kalau sudah kehilangan kuasa Tuhan, orangnya nggak sadar, saudara, kalau Tuhan sudah tidak bersama dengan dia, saudara. Itulah kenapa mari kita lihat, jangan hidup dengan api yang kemarin, saudara. Ayat utama pada hari ini kita baca Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ingat baik-baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ora ono enteke. Tak habis-habisnya, nggak pernah habis. Ini bukan istilahnya nanti nganu ya, persediaan bahan bakarnya kosong. Nggak ada, saudara. Dan yang 23 baca yang keras, ya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Fokusnya bukan sekedar urapan baru, tapi saya pagi ini akan mengingatkan, termasuk buat saya, bahaya hidup dengan api rohani yang sudah padam tapi kelihatannya masih nyala dari luar, saudara. Itulah kenapa saya ngajukan satu pertanyaan dalam hati saya sih. Bagaimana kalau ternyata yang sedang saudara pakai hari ini bukan apinya Tuhan, melainkan sisa panas yang kemarin, saudara. Bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang Anda itu pernah ngangetin manasi sesuatu, manasi nasi gitu ya. Gak mungkin Anda sudah ngangetin sesuatu, Anda dimatikan, langsung dinginkan, kompornya, pancinya dan segala macam, masih anget. Kita masih ngelayani, masih nyanyi, masih khotbah, masih doa, sebenarnya apinya wis dipateni. Yang tersisa hanya panasnya. Banyak orang Kristen hidupnya dengan pengalaman rohani yang lama. Dulu aku ini dengan doa gini saja, Tuhan sudah seneng kok. Banyak orang Kristen hidup dari pengalaman rohani yang lama, saudara. Dulu aku aktif ikut doa di menara doa, di kamar hotel sekian, hotel ini, semua gereja bagi waktu, bagi jadwal untuk doa di tempat itu. Dulu. Banyak orang ngomong dulu Tuhan pakai saya. Dulu saya sangat cinta sama Tuhan. Dulu saya luar biasa. Dulu saya sering nangis dalam hadirat Tuhan. Tapi tidak pernah kita ingin hidup dengan kata dulu kan.
Kalau kita ngomongnya dulu, berarti sekarang kan tanda tanya. Kasih setianya dikatakan selalu baru setiap pagi. Masak nasi, kompor dimatikan, panci masih panas, disentuh, panas, anget, lama-lama anget, masih terasa anget. Tapi panasnya, angetnya kan enggak bisa dikasih beras lagi, suruh manasi, suruh buat jadi nasi dengan panas yang cuman anget. Enggak bisa kan saudara? Enggak bisa buat masak nasi lagi kan? Sama dengan kehidupan rohani saudara. Ada orang yang mungkin masih anget, tapi sudah enggak ada apinya. Tuhan sedang memanggil gerejanya. Bukan kembali menjadi hangat, bukan saudara. Tapi kembali menyala. Yang mau katakan amin. Amin. Poin yang pertama yang mau saya sharingkan pagi hari ini, saudara. Baca yang keras, orang bisa masih aktif, tapi tidak lagi menyala. Mari kita lihat Mazmur 92 ayat 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Aku diurapi dengan minyak baru. Saudara, Daud tidak berkata, aku pernah diurapi. Enggak. Daud ngomong, aku diurapi. Bukan pernah diurapi, tapi Daud ngomong, aku diurapi. Artinya terus menerus. Masalah terbesar gereja itu bukan dosa. Karena orang belum tentu sadar itu berdosa. Tapi merasa cukup, saudara. Simpson masih mengguncang tiang. Ia enggak sadar bahwa roh Tuhan telah meninggalkan dia. Simpson enggak sadar. Mari kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap, engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, baca yang keras, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Digaidolinan, saudara. Urapan Tuhan dibuat mainan, saudara. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Itu yang paling bahaya. Tidak sadar kalau urapannya telah hilang. Masih guncang tiang, saudara. Tapi ia enggak sadar roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Ini yang paling enggak bahaya, yang paling bahaya buat kita semua, termasuk diaken dan pendeta dan semua hamba Tuhan yang lain, ya. Enggak sadar tapi ngelayani. Tanpa urapan tapi masih kerja. Enggak ada damai sejahtera, tanpa damai kemerungsung tapi masih mimpin. Enggak punya hikmat, masih nyanyi. Tanpa hadirat Tuhan tetap aja nyanyi. Jangan bangga karena pengalaman lama, saudara. Pagi hari ini coba Anda tanya ke rohmu dewi, tanya ke roh kita. Nggak usah menghakimi orang lain. Oh, kai bojoku, kai. Oh, ora usah, saudara. Anda tanya, Tuhan, apakah engkau masih berjalan bersamaku hari ini? Itu yang paling penting. Anda dari luar, wow, rohani sekali, saudara. Bahasa rohaninya, dia ngomong ya, vibrasinya sampai bergetar kocon. Sing bergetar kocone, saudara. Dia begitu nyanyi, bergetar kabeh, sampai lidahnya. Tapi sadar gak? Jangan-jangan ada kebocoran, ada kompromi dengan dosa, ada kepahitan, ada kesombongan, ada dosa yang dibiarkan, kehilangan kasih mula-mula. Akibatnya, kelihatannya cuma dibiarkan, akibatnya kuasa Tuhan yang dulu begitu nyata dalam hidupmu, tak kasih tahu, saudara, tiba-tiba menghilang dan Anda enggak tahu. Bukan karena Tuhannya menjauh, bukan.
Tapi karena ada kebocoran yang tidak segera diperbaiki. Hari ini saya harus ngomong belak-belakan, saudara. Jangan bangga kalau pelayananmu masih oke. Jangan bangga kalau Anda masih sehat. Jangan bangga Anda membesar-besarkan masalahmu. Sing penting terima perjamuan kudus. Minggu ngarep rak kok gejo ora apa-apa, online ora apa-apa, enggak ada masalah. Sing penting pada saat awal bulan dan minggu keempat, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, tengah-tengah healing forever. Ora apa-apa. Apakah saya rugi karena Anda tidak hadir? Tak beritahu, tidak, saudara. Saya rugi kalau tiap hari saya tidak dekat dengan Tuhanku. Karena saya tidak mau, tanpa saya sadar, saya bocor. Api Tuhan gak pernah padam, yang sering bocor adalah hati Anda dan saya. Hari ini, Tuhan tidak sedang mencari orang hebat. Tak ulangi lagi yang kesekian kalinya. Jangan merasa Anda hebat di bidang apapun. Karena kalau Anda hebat, hari ini Tuhan tidak sedang mencari orang hebat. Hari ini hati yang mau diperiksa, yang mau dipulihkan sama Tuhan, itu yang Tuhan cari. Jangan hidup dengan api kemarin. Karena hari ini kehilangan kuasa Tuhan itu bisa membuat Anda enggak kemana-mana, saudara. Kemarin Pak Agung Indra telepon istri saya. Kebetulan saya ada di sebelahnya. Pak Agung Indra ngomong, kapan Bu mau dilanjutkan lagi? Coba tampilkan fotonya. Saat Pak Agung Indra gitu, saya ini ngomong dalam hati. Iki Pak Agung tiba-tiba disuruh Roh Kudus telepon kami. Mau dilanjutkan fotonya. Yang kemarin saya WA ke Ibu. Ini kurang sedikit Bu, ngecat-ngecat tuh paling habisnya 26 juta. Pakai fasad sudahan. 26 juta bukan cuma ngecat. Sudah sama fasad tuh yang ke atas itu ya. Kak Karen mana Kak Karen ya? Betul ya, yang atas ya, betul ya. Soalnya aku bayanganku ki dolanan sing gitu ya. Fasad kan bingung kan yang mana kan. Daripada salah delok. Tulisan GP Lampera atasnya tuh ada gini itu fasad ya. Itu 26 juta, Saudara. Betul ya? Semua sampai yang semua ini dicat, tapi tulisan GP Lamperanya belum. Jangan dibayangke sak tulisannya durung, mungkin nanti kita stiker lagi lah ya. Enggak bercanda, itu mahal soalnya. Jadi ngecatnya sama fasadnya 26 juta. Saya tuh dalam hati menitir gini, Tuhan kau arahkan Pak Agung Indra kau ngecat. Lalu mercy kue sakmono, terus ya apa itu ini? Ya apa ya? Dan ngomong apa? Emangnya pakai uangmu? Enggak. Sampaikan aja toh, susahnya apa? Oh siap. Saya saja diproses, saudara. Ingat, siapa yang mau ngalami sampai akhir tahun, a year of God's love, presence, and favor, angkat tangan. Tahun cintanya Tuhan, hadirnya Tuhan, dan perkenanannya. Pak Agung ngomong gini sambil guyon. Bener, 2 tahun 2000 kemarin, 2025 ini bener. Pak Gembala ngomong, berkatnya banyak, berkatku wakeh, bumi mewah wakeh. Saking akeh sampai aku diundang-undang wong. Soalnya tenaga buat mengerjakan proyek orang nututi, aku diundang-undang wong. Aku ngomong sama Tuhan direm meneh, Tuhan direm, berkatnya direm bae, ojo kakean berkat. Tapi bener omongane Pak Gem bener, berkatnya akeh. Tak beritahu. Kalau saya pun juga ngalami yang sama. Tahun lalu berkatnya banyak. Tahun ini kita ngalami cinta Tuhan. Di depan mata Anda lihat toh. Jangan dipikir kalau Anda pelayani, Anda nggak ada pergumulan, nggak ada kebutuhan, nggak ada segala-galanya. Enggak. Tetap saya ngomong, Anda mau digerakkan Roh Kudus nabur apa ora, terserah. Saya tetap nabur. Nanti minggu kedua ya Pak Agung ya. Ya. Jalan ya? Ya. Tim bendara siap-siap. Artinya apa? Siap dan tidak.
Tergantung hatimu mandang seperti apa. Ini rumah Tuhan. Mercy we tak dandani kok. Mosok rumah Tuhan aku tidak mau menabur apa yang Tuhan inginkan. Belajar saudara, belajar. Itulah kenapa jangan bangga dengan pengalaman yang lama. Kita sudah bangun Pak, lihat plafonnya dipersembahkan dari orang, atapnya beberapa jamaah sampai jual emas. Ya. Kita tinggal ngecatnya. Setelah ngecat, apalagi Pak, apalagi? Ya ini panggungnya sampai sana. Belum LED-nya. Luar biasa tuh. Mari ngono wis Pak yo, lu sebentar. Kan belum 8 lantai. La ilaha illallah Pak. Lah aku kan cuma ngikuti Tuhan. Siapa yang dalam hati mulai keder angkat tangan? Bu Benti iki keder apa? Garuk-garuk ngene to ya. Tak pentelengi ternyata garuk-garuk, oh ya wis berarti rak keder kan. Siapa yang dengan iman berkata semuanya itu Tuhan akan lunasi beserta bunganya, lunas, tidak akan pernah berhenti. Yang percaya angkat tangan yang tinggi dua-dua. Oh ya kan? Ada yang gini, aku angkat tangan, aku bergetar Tuhan, bergetar. Siapa yang bergetar angkat tangan? Yang bergetar sebelahnya jawabin dipeluk. Kowe bergetar ki mengke kowe transfer piro atau jumlahe selama iki? Kok kowe melu bergetar lho, transfermu tuh piro? Saya mah ambil hikmahnya saja, Pak. Sudah enggak kuat aku. Apanya enggak kuat? Melihat jumlahnya lu enggak kuat. Jumlah tuh bukan dilihat. Jumlah didoakan. Betul saudara ya? Setelah didoakan Roh Kudus ngomong, jalan, tak berkati kowe. Enak mana? Anda cuma bergetar, Roh Kudus enggak jalan, jumlahnya sekedar angka, Anda enggak dapat apa-apa untuk menabur apa-apa. Atau Anda berkata, aku mau ngambil bagian Pak. Roh Kudus berkati aku. Aku ngambil bagian. Aku enggak mau kecuri sama berkat yang lama, yang tahun lalu. Rugi aku hidup dalam berkat tahun lalu. Aku mau berkat tahun 2026. Dan aku tahu kalau angka itu disampaikan, dimulai dari yang kecil, 26 juta. Semakin Anda taat, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Amin, amin. Yang kedua, baca yang keras. Tuhan selalu memberikan yang Ratapan 3 ayat 22 dan 23, saya ulang lagi buat Anda. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Selalu baru, bukan setiap tahun barunya, bukan setiap bulan, bukan setiap pagi. Saudara. Kenapa? Karena masalah hari ini sudah berbeda dengan masalah kemarin. Tantangan hari ini berbeda dengan tantangan kemarin. Penugasan hari ini berbeda dengan penugasan minggu lalu, dengan penugasan kemarin. Urapan hari ini juga harus berbeda, karena urapan hari ini hanya bisa dipakai hari ini, tidak bisa dipakai buat besok pagi. Kemarin mungkin kita sedang butuh kekuatan, tapi untuk melangkah bersama Tuhan, day by day, kita butuh hikmat. Besok mungkin sudah butuh keberanian untuk melangkah, butuh berani. Ya wes Tuhan, Pak Agung Indra diomong Bu Minarni. Minggu kedua ya Pak Agung ya. Yo tak transfer. Separuhnya aku transfer. Nah, aku sudah banyak proyek dari Tuhan, aku ada lebih tak lunasi dengan iman. Saudara. Saya tuh bagian termobil di bojong ini. Bojoku ki memang apa? Tidak tinggi kayak model, ya kan? Tinggi, wayu rambutnya sampai ting grimbel-grimbel jengat ora. Biasa melakukannya biasa. Oh, cepet nek melaku. Meh praktek saya buka ke lawang.
Mari princess, urung dibuka lawangnya dibuka dhewe. Metal tenan iki. Tapi nek ngomong santai. Minggu kedua tak transfer ya Pak Agung, separuhnya tak transfer, jalan saja. Saya nyetir gini ya, enak ini bojoku ini enak kan, imane gede. Tuhan kuatkan aku tuh. Kenapa aku mbok kon gawake dina iki aku tak lunga mulai wae. Besok mungkin akan butuh keberanian. Serius. Tuhan gak pernah kehabisan minyak. Anda boleh kehabisan pertolongan. Aku kayak butuh pertolongan. Nekani si A. Tolong aku ya, tolong aku. Si A ngomong diplomasi. Saknone rek kowe ya. Tapi aku dhewe ya ora ono. Lunga sang B meneh. B, tolongi aku, hanya engkau lah hidupku. Nah, tapi aku ya butuh ora iso. Lunga C, D, E, F sampai Z, balik kesel, bensin entek kabeh, tiwas rak lunga gereja entek kabeh, terus akhirnya disadarkan Roh Kudus ngene. Sampai kapan kamu mau mengharapkan manusia, Nak? Kamu enggak belajar toh, Nak? Aku tidak pernah kehabisan minyak. Yang sering kosong bejanamu. Aku rak pernah kehabisan minyak, kata Tuhan. Yang kosong itu bejanamu. Handphone secanggih apapun, Anda mau ganti. Sekarang iPhone terbaru iPhone berapa ya Pak Guru ya? Aku rak ngikuti soalnya. Ini aja handphone bekasnya Brandon kok. iPhone terbaru, iPhone berapapun, kalau enggak dicas, mati enggak saudara? Mati. Banyak orang tuh mintanya mujizat. Berkati aku Tuhan, kasih mujizat. Tapi lupa mengisi ulang rohnya. Terus harus diisi ulang tiap hari, tiap pagi. Poin yang ketiga. Baca yang keras. 3, 2 ya. Api baru selalu turun kepada hati yang rendah. Saudara. Yakobus 4 ayat 2 ngomong apa? Kamu mengingini sesuatu. Ini mengingini loh saudara. Tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati karena nggak dapat. Karena keinginan nggak dapat, bunuh. Bunuh karakter orang lain, ya kan? Gosipin kono, gosipin kene, pokoknya hancurkan dia. Wah, kowe doa ora kejawab kok. Dek kok enak men iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Anda ingin menjatuhkan orang lain, gara-gara Anda nggak kejawab keinginannya. Anda punya tujuan menjatuhkan orang lain, keinginan tujuan Anda juga tidak dikasih. Orangnya tetap tegar. Akhirnya Anda ajak geger orangnya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan belakangnya, baca yang keras. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Jangan salah. Karena kita tidak mengisi bejana kita dengan cawan doa, saudara. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seringkali kita tuh menunggu Tuhan. Menunggu, just waiting for you Lord. Nabi Nuh disuruh buat bahtera. Di dataran tinggi, di perbukitan, di gunung buat bahtera. Kenapa dipermalukan sama yang lain? Karena enggak ada hujan. Enggak pernah banjir, enggak ada hujan. Disuruh buat bahtera. Maka Nabi Nuh menunggu saja bahtera ada
dengan sendirinya. Maka pohonnya bisa memotong dirinya sendiri. Lalu mulai malaikat mengerjakan potongan-potongan kayu bahtera. Iso maku-maku dhewe nang nggone bahterane. Dung 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 dung. Nuh cuman angkat tangan. Silahkan Tuhan buatkan bahteranya. Maka malaikat ribuan bekerja membuatkan buat Nuh. Ono nang Alkitab? Enggak ada. Ada di Alkitab? Enggak ada. Kalau kita sudah dikasih tahu sama Tuhan tentang hari esok, kenapa Anda hanya menunggu, saudara? Yesaya 30 ayat 18. Baca yang keras. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saya ganti kata kamu dengan kepada, ngomong tangan kanannya taruh atas. Kita ganti secara profetik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18 berkata, Tuhan justru sedang menunggu kita datang. Bayangkan, Tuhan tuh sudah ngasih hikmat. Tuhan tuh sedang menunggu kita datang. Bayangkan, pencipta langit dan bumi menunggu saudara. Saya mau berikan ilustrasi yang gampang. Siapa di tempat ini yang rumahnya pernah diketuk orang yang datang gak ada janjian, gak kenal, terus Anda bukai? Ada gak? Di zaman sekarang gini loh, dengan banyak modus, gak ada. Bahkan beberapa dari Anda kalau ke tempat saya sampai telepon, Pak, maaf, saya ada berkat, saya sudah di depan. Saya cuma mau nganter, Pak. Oh iya, maaf ya. Artinya apa? Anda nggak akan bukai orang kalau orangnya nggak ada janjian. Anda nggak akan bukai rumah orang kalau Anda tahu itu nggak kenal. Anda nggak nunggu siapa-siapa. Itu kita manusia. Nggak kenal, nggak dibukai, nggak ada janjian. Tapi tak beritahu, Tuhan justru sedang menunggu kita datang. Walaupun kita enggak janjian. Walaupun Anda mungkin tidak dikenal oleh Tuhan. Makanya jangan gampang-gampang, aku ki mesti masuk surga. Wong aku ki dalam nama Yesus, wong aku ki luar biasa. Sebentar. Alkitab juga ngomong, siapa kau pembuat kejahatan? Enyalah engkau, aku tidak kenal engkau. Wah, hati-hati saudara. Wajar enggak kalau Yesus ngomong, siapa engkau pembuat kejahatan? Hanya engkau, aku tidak kenal engkau. Loh, aku enggak mujizat demi namamu. Aku melayani demi namamu. Ya tapi aku rak kenal kowe. Tiap-tiap pagi kau enggak pernah jumpa denganku. Tapi dia tuh nunggu saudara. Untuk Anda belak-belakan ngomong, Tuhan, aku sudah enggak kuat Tuhan. Tuhan tuh langsung nunggu sini nak. Tuhan, aku butuh minyak baru. Sini nak. Tuhan, aku ingin berjalan bersamamu lagi Tuhan. Sini nak. Kerendahan hati untuk mau terus nempel sama Tuhan selalu mendahului urapan. Tak ulangi lagi. Kerendahan hati Anda dan saya untuk terus mau kenal sama Dia selalu mendahului urapan. Ada beberapa hal kalau kita tidak ingin kehilangan urapan Roh Kudus. Slide yang saya kirim yang terpisah. Kalau Anda
tidak mau kehilangan urapan, mungkin Anda bisa besarkan kalau nggak kelihatan, di zoom aja. Yang pertama, saudara, kalau kita menganggap remeh pengurapannya. Kalau kita anggap remeh, kayak apa urapan ini? Buat apa? Loh, Anda akan kehilangan, saudara. Dalam pekerjaan Anda butuh urapan Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari Anda butuh urapan Roh Kudus. Anda melakukan cheating dengan siapapun, bukan chat, tapi cheat. Anda menipu orang, ngakali dengan segala macam. Anda tipu sana, Anda tipu sini. Anda punya kecanggihan, Anda bisa pakai wajahnya orang untuk menipu teman-temannya dia. Anda hack WA-nya teman-temannya. Dipikir itu remeh. Begitu Anda meremehkan hal yang kayak gitu, selama Anda tidak bisa berjalan dalam kebenaran, tak beritahu, Anda kehilangan urapan. Percuma Anda di depan, percuma Anda melayani jadi pendeta, diaken, panatua, segala macam worship leader, tapi Anda kehilangan urapan karena kita menganggap remeh urapan, saudara. Yang kedua, Anda kehilangan urapan kalau apa? Anda nggak bergantung lagi sama Tuhan. Justru Tuhan suruh, ayo jalan lagi pembangunannya. Ya Tuhan, siap. Setiap hari butuh dekat sama Tuhan, saudara. Bergantung Tuhan, tolong ya Tuhan, ya. Berkati ya Tuhan. Yang ketiga, Anda tidak meluangkan waktu lagi dengan Tuhan setiap hari. Anda akan kehilangan urapan, saudara. Saya punya gambar ilustrasi, ada kucing sudah bertobat. Kucingnya menyelamatkan ikan. Wah, nek kucing belum bertobat kan kucing makan ikan, ya kan? Oh, kucingnya pakai baju PMI. Wah, menyelamatkan ikan. Wah, kayak kucingnya bertobat pesan. Tapi dibaca tulisannya, saudara. Tulisannya apa? Jangan mencoba menyelamatkan hidup seseorang sebelum kamu memahami dunia mereka, saudara. Banyak orang itu kan gampang menghakimi. Dia pikir dia bisa menolong banyak orang. Dia pikir hidupnya akan baik-baik saja. Dia pikir dia bisa menolong banyak orang dan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak bisa. Kucing ini ya, berusaha menyelamatkan ikan dengan memberikan oksigen. Padahal masalah utamanya itu bukan oksigennya. Bukan kekurangan oksigen. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya ikan itu apa? Air. Karena dia tidak ada di dalam air. Lah kok malah dikokop oksigen. Kucing itu berniat baik, tapi enggak memahami kebutuhan dasar ikan. Orang yang hidup dalam kesombongan, keserakahan, hawa nafsu daging, dia pikir bisa menolong dirinya sendiri dengan kecerdasannya dan kerja kerasnya. Dia lupa, dia bukan butuh oksigen kayak ikan. Dia butuh air kehidupan dari Tuhan, saudara. Anda yang diminta tolong niatnya baik. Saya pahami kondisi Anda. Anda belajar arti simpati, sudah saya pelajarkan. Empati, Anda juga sudah belajar yang ikut komsel bersama kemarin. Satu lagi apa? Yang ikut komsel kemarin? Hah? Aku rada wedi lho iki. Ben kali aku ngulang yang kemarin toh, selalu Anda gini. Ini apa ya? Apa, saudara? Simpati artinya kalau orang sakit GWS yo, ngono tok, saudara. Nah, empati WA-nya agak panjang. Apa yang kamu rasakan? Ada laporan cek labnya enggak? Coba tak tanyakan temanku yang sakitnya sama. Mulai empati. Satu lagi yang lebih tinggi apa? Jangan mangap, saudara. Aku rada wedi.
Yang ketiga adalah compassion. Ngomong kiri kanannya, compassion. Itu bacang atau apa itu Pak ya? Compassion itu belas kasihan, saudara. Belas kasihan. Artinya, ya tak tulungi semampuku ya, tapi aku kan urun. Sak mampu aku turun tangan. Orang bisa sampai compassion enggak kalau hidup dalam kesombongan? Enggak bisa. Orang serakah bisa enggak punya belas kasihan? Enggak bisa. Hawa nafsu daging bisa punya compassion enggak? Enggak bisa. Yesus ngajari compassion. Yesus ngajari belas kasihan. Enggak cuma niat baik saja. Enggak cuma empati sama simpati. Kita harus memahami kondisi pergumulan orang lain, kebutuhan orang. Dan Anda juga jangan coba-coba ngambil apa yang harusnya Tuhan lakukan. Dengan kemampuan Anda malah boncrot, saudara. Itulah kenapa seringkali kita terlalu cepat ngasih nasihat sebelum Anda mendengarkan totalnya. Anda ingin memperbaiki orang tanpa memahami luka hati mereka. Anda memaksakan solusi buat berhasil menurut Anda, padahal belum tentu sesuai dengan orang lain, saudara. Yesus beda. Ngomong kiri kanannya, Yesus beda. Belum bicara. Sebelum Yesus bicara, Ia melihat, Ia mendengar dan memahami hati manusia. Begitu Anda ngomong A sampai Z, Tuhan cuma lihat hati. Hati mungkin gini loh. Aku akan ubah hatimu menjadi orang yang benar dulu. Itu loh, saudara. Nah, kenapa Amsal 18 ayat 13. Jangan jadi kucing seperti gambar yang tadi. Ono iwak, dikei oksigen. Amsal 18 ayat 13. Baca yang keras, 2, 3. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jangan banyak begini Pak, sebelum mendengar. Jangan banyak gini Bu, sebelum mendengar. Amsal ngomong, itulah kebodohan dan kecelaannya. Filipi 2 ayat 4 ngomong apa? Ya nek ngono ora usah dungokke kabeh Pak, enggak usah didengarkan. Orang yang sombong tidak mau rendah hati, yang mau mendengarkan cerita sesamanya, maka Anda akan kehilangan urapan Roh Kudus, saudara. Filipi 2 ayat 4 baca yang keras. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Terus baca yang keras. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kasih mendorong dan memahami kebutuhan orang lain. Bukan hanya menyampaikan apa yang Anda pikir benar. Kalau Anda menyampaikan apa yang Anda pikir benar, bedanya apa dengan kucing yang tadi menyelamatkan ikan dengan oksigen, saudara. Padahal yang dibutuhkan ikannya itu adalah air kehidupan. Apalagi yang membuat orang kehilangan urapan Roh Kudus? Yang kelima, Anda menolak mengampuni seseorang yang membutuhkan pengampunan. Apa sih yang dia sebenarnya alami? Apa sih sumber sakitnya dia? Lah wong dhek ini dikandani ngeyel loh Pak. Wis ngerti salah loh. Ngeyel disembunyikan Pak. Kalau konsultasi toh Pak, omongannya yang itu salahnya itu disembunyikan. Yang ngomong sama konselornya dibuka yang baik-baik Pak. Sehingga kita kalau nggak pakai hikmat, kita melihat orang ini benar, harus dibantu dengan cara kita. Padahal secara hikmat Roh Kudus ada satu dosa yang dia sembunyikan. Ada kebutuhan, bukan yang ini Pak, bukan yang diceritakan. Kebutuhan dia itu adalah membereskan nanah kehidupan loh. Wis nanahan baik Pak. Is delok maneh nek daerah bertobat to Pak, ancur keluargane, ancur pendapatannya, ancur hubungannya, anaknya enggak akan lagi percaya sama dia,
dan dia tidak akan lagi bisa mengalami masalah, akan dapat masalah yang tambah lama tambah besar, Pak. Karena ini disembunyikan sama dia. Jadi dia tuh butuhnya masalah ini harus ada yang berani buka, Pak. Nah, kamu kenapa enggak buka? Kan kamu tahu masalahnya dia. Prai, Pak. Dia pernah menyakiti hati saya. Kira-kira kalau Anda jadi konselor, dia tahu penyakitnya di mana, dan Anda nggak beritahu dia, Anda nggak mau memberikan sebuah petunjuk yang itu bisa membuat dia bertobat. Kira-kira Anda nggak berani ngampuni dia, Anda kehilangan urapan Roh Kudus nggak, saudara? Kehilangan urapan Roh Kudus nggak? Sudah nggak mau ngampuni dia, Anda melakukan yang keenam. Apa yang keenam? Baca yang keras. Suka bergosip, menyebarkan kabar buruk. Enggak cuman buruk, kabar burung pun juga dikebarkan. Yang tidak terjadi pun tambah disebar, saudara. Padahal enggak kejadian. Saya beritahu, yang kayak gitu Anda lakukan di 2026. Saya beritahu demi kasih Tuhan, Anda kehilangan urapan Roh Kudus, saudara. Yang ketujuh, baca yang keras, 2, 3, Anda memiliki berhala dan berjarak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjarak dengan kita, kitanya yang berjarak dengan Tuhan. Berhala bisa berupa bisnis. Ngomong yang keras, tirukan kata-kata saya, bisnis. Jangan agung-agungkan bisnis Anda. Lagi butuh perhatian saya, Pak. Kalau ibadah kan online bisa. Minggu depan kan ya masih ada gerejanya. Gereja lapar gak pindah kemana-mana. Pak Gustaf kan juga sekarang berat badannya ideal. Tidak mungkin mati dalam waktu besok pagi. Kan rak popo. Bisnis iku iki. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang jadi berhala bagi kita? Baca yang keras berikutnya. Pekerjaan. Berikutnya apa? Karir. Berikutnya pesta pora. Terus kesusahan. Aku sampai gini, kesusahan ini sudah diberhala ya. So. Ada seorang hamba Tuhan cerita. Nek kamu ngadakan acara bakti sosial, bilang sama saya tinggal kontak beberapa channel, orang-orangnya yang bakti sosial yang menikmati dari gereja-gereja, ya orang-orangnya itu Pak Doni, ya itu aja orang-orangnya. Sudah standby menikmati bantuan dari gereja-gereja. Kesusahan itu sudah menjadi, mengertilah, kasih info. Gereja mana yang mengadakan bakti sosial? Nanti saya kerahkan teman-teman saya dalam kesusahan untuk standby ngantri. Tak beritahu. Yang kayak gitu itu berhala, saudara. Wis susah kok malah bukan bangkit dari kesusahan, malah daftar. Tinggal gilir aja. Gereja mana yang ada bakti sosialnya? Pasti datang, saudara. Serius. Bapak ngalami. Bumindarnya sampai geleng-geleng. Edan. Dia ini terima gaji sakmene loh. Kan sebetulnya bukan orang miskin toh. Yo. Kowe ngerti ra? Dia duwe kartu miskin. Oh, malah daftar loh. Engko ben kali ana subsidi saka pemerintah, daftar maneh. Subsidi apa? Daftar maneh. Waktu Bu Milani cerita gitu saya ngomong gini. Ya memang mentalnya nek ngono. Pantesan gak sugih-sugih. Karena mentalnya. Loh nek pesta pora masuk akal lah. Itu aja berhala. Senengnya pesta terus.
Kemarin malam bangga sama Brandon. Kamu habis kerja di resto capek nak? Biasa Pak. Yang kamu kerjakan apa? Oh semua. Dapur yo, motong-motong yo, jadi waiters yo, nyapu ngepel yo. Temanmu juga sama Pak. Jadi temannya Brandon kan emang sugih yo nyapu ngepel. Capek nak? Rodok pilek aku Pak. Terus kamu ke gereja enggak? Hari Sabtu aku jualan Thai tea, pelayanan. Aku bagian jual Thai tea. Bagian bawa apa? Bawa teko, nanti yang buat Thai tea Cik siapa gitu, dia buat Thai tea, dia kulaan Thai tea, nanti aku bagian nekoni, terus jualan. Kemarin malam tanya, habis Thai tea-nya? Habis. Cuan enggak? Oh cuan. Wong modalnya cuma $0,6 Australia, jualnya $5. Kan cuan Pak. Oh ya. Uangnya gimana? Loh, uangnya diberikan kepada gereja di Indonesia. Hah? Jadi kowe iki ben setu maring ini ke dodol Thai tea. Tujuannya gereja Australia membantu persembahan jualan yang dari anak-anak youth itu diberikan kepada gereja di Indonesia. Iya Pak, sinodenya gereja saya itu. Saya ngomong apa? Bagus. Nah. Timbang pesta pora, mendenggai Thai tea toh. Gerejamu jam berapa sayang? Jam 4. Kamu standby jam berapa? Jam 3 mulai jualan sambil nunggu orang datang masuk. Nanti pulangnya semua sudah selesai, aku harus standby jual Thai tea sampai Thai tea-nya habis. Saya ngomong apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Youth ada acara. Bukan youth ya. Masih youth oh, masih tahan gitu. Ngemes-ngemes enggak sama om tantenya? Enggak kan? Dodolan apa? Thai tea juga. Nek meh dodol Thai tea ora apa-apa lho. Engko tak tukoni gitu. Enggak pernah ngemis kan? Acara pernah batal atau tetap berlanjut? Tetap berlanjut ya. Tetap berlanjut ya. Saya tanya, GB Lantara ngajari ngemis enggak? Enggak. Kenapa Anda batin? Acara meneh. Mari ini dodol siomay. Mari ini dodol baju. Mari ini dodol iki. Anda ngomong kiri kanannya, kowe tuku siomay piro to? Kowe tuku baju piro? Aja cuman ngene. Urapan Roh Kudus ilang goblok. Nek kowe ora tuku apa-apa ki menengo. Neng Australia anak gembalane dodol Thai tea. Dudu mlebu kantonge dhewe. Ditransferkan gereja di Indonesia untuk membantu gereja di Indonesia. Pagi hari ini kalau hati Anda mulai, aku kok sakit dengan omongan Pak Gembala ya. Maafkan saya. Amin. Minggu depan Anda akan dilayani oleh Pak Daniel Gary dan juga Bu Dini. Anda belajar. Siapa yang hari ini hatimu terhunjam sampai ke dalam? Jelep, angkat tangan. Ada? Ada enggak? Enggak Pak, aku biasa aja Pak. Apa yang angkat tangannya ngisor? Ya aku mah. La ilaha illallah. Enggak apa-apa. Anda angkat tangan, enggak angkat tangan, saya enggak apa-apa. Saya cuma ingin Anda kehilangan urapan Roh Kudus. Pertanyaan saya simpel, setiap kali kemerdekaan saya tanya. Setiap kali kemerdekaan saya tanya, apakah benar Anda sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Hari ini Tuhan enggak tanya, berapa lama kok jadi orang Kristen nak? Enggak. Hari ini Tuhan ngomong apa? Apakah hari ini engkau masih menyala apinya? Tidak peduli pelayananmu, tidak peduli jabatanmu, tidak peduli. Tidak peduli usiamu, tidak peduli.
Kalau api Tuhan padam, hidup akan berjalan dengan tenaga kita sendiri. Dan kalau kita berjalan pakai tenaga kita, nggak pakai urapan Roh Kudus, saya beritahu, Anda lelah, Anda stres, Anda putus asa, saudara. Kalau Roh Kudus memenuhi Anda kembali, saudara, yang lemah jadi kuat. Tuh, menang toh? Ya. Yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani, yang kering jadi subur, yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak pernah kehabisan minyak, Dia hanya mencari bejana yang mau dibuka. Tundukkan kepalamu, taruh tangan kita di dada, ambil doa syafaat. Kalau Anda datang bersama keluarga Anda, pegang tangannya, gandengan doa sama-sama. Satu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, ya Tuhan. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ku bersyukur urapanmu dalam hidup kami. Kuasa-Mu pulihkan kami Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau siapkan sesuatu yang besar terjadi buat kami semua. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kau beracara buat kami Tuhan. Kami tahu Kau punya urapan yang daripada-Mu itu sungguh jauh kami perlukan Tuhan. Karena kami punya banyak keterbatasan, sedangkan Kau punya penugasan yang kami tidak mungkin bisa melakukan dengan kekuatan kami. Ajari kami punya hati yang terus mampu merendah. Ajari kami untuk punya mezbah doa Tuhan. Ajari kami terus punya hati yang melekat padamu. Biarlah semua apapun yang kami dapatkan untuk kedepannya Tuhan, apapun perjuangan yang kami lakukan, pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kanan kita sebelum kita selesai. Mari kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Pengumuman sepekan. Ibadah doa pagi. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi di ruang ibadah GBI Lantera. Worship Prayer Center. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lantera. Bapak Ibu juga dapat mengikuti secara online
melalui YouTube GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak muda Lamtera untuk hadir dalam ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Ibadah Abil dan Teens Lamtera. Kami mengundang adik-adik Lamtera beribadah dalam sekolah minggu dan ibadah teens pada hari Minggu 9 Agustus 2026 dengan tema Berani Melakukan Yang Benar. Adik-adik dapat hadir pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah raya. Setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian, kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bapak Ibu juga dapat menghubungi hotline gereja di 087 832 253 032. Lamtera Connecting Faith, People and Business. Pertama, follow Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram story Anda. Ketiga, ketik dan tandai Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Keempat, beri hashtag atau tagar bersama GBI Lamtera. Mari kita bersama untuk memajukan setiap usaha kita bersama GBI Lamtera. Kami tidak hanya hadir untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam hal makanan. Lebih dari itu, setiap bisnis yang Bapak dan Ibu miliki, kami dukung dan doakan bersama. Melalui Lamtera Connecting Faith, People and Business, kami percaya gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi ruang untuk saling menguatkan, bertumbuh, dan berdampak. Komsel Online bersama Komsel Omega pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 6:30 malam secara online via Zoom. Profesional Muda. Kami menginformasikan bahwa pendaftaran profesional muda tanggal 1 Agustus sudah terpenuhi. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, mari bergabung dalam profesional muda berikutnya. WBI Lamtera. Kami mengundang wanita Lamtera untuk hadir dalam ibadah WBI spesial kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti lomba menghias dan berkreasi dengan roti tawar. Pada hari Kamis 20 Agustus 2026, pukul 5:30 sore di ruang ibadah. Wanita Lamtera dapat mengenakan pakaian bebas bernuansa merah putih. Dan kami memohon dengan kasih untuk dapat membawa 4 piece snack. Saya pengikut Yesus, chapter 3. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat menuntaskan saya, pengikut Yesus chapter 3. Pada hari Sabtu 5 September 2026, pukul 8:30 pagi hingga pukul 4 sore. Bapak Ibu akan mendapatkan 2 kali coffee break, makan siang, dan sertifikat bagi yang sudah lulus saya, pengikut Yesus chapter 2. Biaya gratis, pendaftaran dibuka hingga hari Minggu 23 Agustus. Mari segera mendaftar pada nomor hotline yang tertera. Mari terus bertumbuh dalam kasih Yesus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya ingin menyambut yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Adakah pagi ini yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini?
Tidak ada? Ada? Haleluya, jemaat yang setia. Saatnya kita mengangkat kedua tangan kita. Sebelumnya kita angkat tangan kanan kita dulu untuk memberikan persembahan. Kita tanya sama Tuhan apa yang harus kita persembahkan. Mari kita angkat tangan kanan kita kembalikan persembahan kita dan tangan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di bulan Agustus kami punya ucapan syukur yang luar biasa. Kami sehat, tidak kurang suatu apapun. Semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dalam perkenan Tuhan. Kami masih punya waktu ya Tuhan, untuk kami memberikan persembahan, mengembalikan persembahan yang terbaik. Saatnya kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur, apapun yang Tuhan Roh Kudus arahkan dalam kehidupan kami, baik dalam pembangunan, diakonia, buat gerakan G50, buat Jalan Negeri, apapun Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah apapun yang kami tabur, kami tahu kami menuainya sesuai dengan pertumbuhan yang Tuhan berikan. Pelipat gandaan yang daripadamu. Semuanya berawal dari Engkau. Hati kami selalu Kau buat kuat. Tiap hari Kau buat kami punya iman yang selalu naik. Dan biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk menyukakan hati-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, membawa keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan keluarga kita. Biarlah kiranya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai kita, mulai dari hari ini sampai dengan berjumpa Yesus yang kedua kalinya. Kita semua percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu nanti sore. Bagi Anda yang tahu ada jemaat atau anggota komsel Anda yang belum ibadah, Anda bisa ingatkan. Sampai ketemu nanti sore, dan biarlah minggu-minggu mendatang Anda bisa mendapatkan kemurahan Tuhan dan terus mendapatkan perlindungannya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Dan